Shalom, bertemu kembali di dalam pelajaran pendidikan agama Kristen kelas 7. Hari ini kita akan bersama-sama belajar materi karya pengampunan Allah dalam Yesus Kristus. Mari kita simak bersama-sama materi kita hari ini. Gordon Wilson adalah seorang pria Irlandia. Gordon Wilson bersama dengan putrinya yang bernama Mary pergi menonton pawai di kota Enniskillen di Irlandia Utara. Ketika mereka berdiri di samping sebuah dinding batu sambil menantikan kesatuan prajurit dan polisi Inggris berbaris melewati mereka, tiba-tiba sebuah bom dari teroris meledak di belakang mereka, yang mengakibatkan Mary meninggal dunia karena mengalami kerusakan parah di otak dan tulang belakang. Ketika diwawancarai oleh wartawan BBC, Gordon Wilson mengatakan bahwa dia tidak marah dan dia bisa mengampuni para teroris yang sudah meledakkan bom dan menyebabkan putrinya meninggal. Kata-kata terakhir kepada Gordon Wilson yang mengatakan bahwa Mary sangat mengasihi Wilson ayahnya, menumbuhkan kasih Wilson, sehingga dia bisa menerima anugerah Allah untuk mengampuni melalui kekuatan kasih Allah. Gordon Wilson bisa mengampuni teroris yang menyebabkan putrinya meninggal. Gordon Wilson mengampuni karena mengasihi mereka seperti Allah mengasihi manusia. Sejak manusia jatuh dalam dosa, Allah telah berinisiatif untuk mengampuni serta menyelamatkan manusia. Dalam kisah Adam dan Hawa, ketika mereka melanggar perintah Allah untuk tidak makan buah pengetahuan baik dan jahat, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, mereka bersembunyi dari Tuhan ketika mendengar bunyi langkah kaki Allah. Tetapi Allah datang untuk mencari dan memanggil Adam. Kita juga melihat dalam peristiwa air bah, Allah begitu mengasihi manusia melalui Nuh dan keluarga yang diselamatkan dari air bah. Puncak dari kasih dan pengampunan Allah adalah kematian Yesus di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Melalui pengorbanannya, Yesus memperdamaikan hubungan antara Allah dan manusia. Di dalam Perjanjian Lama, umat Israel harus mempersembahkan korban persembahan sebagai korban penghapus dosa. Dan itu diambil dari domba jantan yang tidak bercela dan tidak ada cacatnya sama sekali. Menurut Imamat pasal 4 ayat 35 dan Imamat pasal 5 ayat 10 dijelaskan bahwa Allah menuntut persembahan binatang supaya umat manusia dapat memperoleh pengampunan dari dosa-dosanya. Hutang manusia dalam Perjanjian Lama dibayar melalui korban penghapusan dosa berupa domba. Di dalam Perjanjian Baru, Yesus disebut sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia karena ia menjadi korban yang hidup menggantikan manusia. Mengapa Allah harus mengutus Yesus datang ke dunia untuk mengampuni dan menyelamatkan manusia? Jawabannya karena Allah mengasihi manusia. Sebesar apapun kekecewaan Allah terhadap manusia, tidak mengurangi rasa cintanya pada manusia. Allah mengasihi semua ciptaan, dan ia selalu memberi kesempatan untuk bertobat dan kembali kepadanya. Tidak mudah bagi manusia menjaga ketaatan hidup dalam iman, karena ada begitu banyak godaan di sekitar kita. Oleh karena itu, Rasul Paulus menasihati supaya kita hidup oleh Roh. Artinya, hidup kita dipimpin oleh Roh dan hidup menurut perintah Allah dengan cara tekun dan setia membaca Alkitab dan berdoa. Karena Allah Maha Pengampun. Allah bersedia mengampuni manusia yang bertobat dan berbalik kepadanya. Ketika Yesus ditanya berapa kali kita harus mengampuni orang yang bersalah,
Yesus menjawab 70 kali 7 kali. Artinya pengampunan itu tidak terbatas. Kristus telah mengampuni dan menyelamatkan kita, maka kita wajib mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Karena Allah adalah penyelamat, Allah sudah berulang kali menyelamatkan manusia melalui para nabi, hingga akhirnya Dia rela datang ke dunia dalam diri Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia berdosa. Kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini adalah bahwa Allah datang ke dunia untuk mengampuni dan menyelamatkan manusia karena Ia sangat mencintai manusia. Allah bersedia mengampuni manusia yang bertobat dan berbalik kepadanya karena Ia Maha Pengampun. Allah datang ke dunia untuk mengampuni dan menyelamatkan manusia karena Ia adalah juru selamat manusia. Karena Allah sudah mengampuni dosa kita, kita juga wajib mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Nah, anak-anak, demikian tadi penjelasan materi dari karya pengampunan Allah dalam Yesus Kristus. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.